Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang VIP nomor 5 di Rumah Sakit Sekar Maju memancarkan suasana yang mencekam. Kegelapan malam mengendap-endap, seolah membawa ketakutan yang tak terucapkan. Di atas pembaringan, Mbah Kusno yang berusia 60 tahun terkulai lemah, wajahnya tampak penuh kecemasan. Desahan napasnya yang berat menggema di dalam ruangan, menambah ketegangan yang menggantung di udara. Raut wajahnya mencerminkan penderitaan yang mendalam setelah seminggu terbaring di ruangan itu. Keadaannya sangat memprihatinkan, tubuhnya tampak lemah tak berdaya, seolah energi hidupnya telah menguap. Tidak ada gerakan, tidak ada kata-kata yang keluar, ia terjebak dalam keheningan yang menyesakkan. Jarum infus yang menancap di tangannya tampak tidak cukup untuk mengembalikan kekuatannya. Membuatnya terkulai tak berdaya seperti seonggok kayu yang kehilangan makna. Hanya suara degup jantungnya yang masih berdetak menjadi satu-satunya tanda bahwa ia masih menghirup udara kehidupan, meski dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Lasmi, wanita berusia 50 tahun, duduk terisak di samping pembaringan suaminya, Trusno. Ia hanya bisa memahami keinginan dan harapan suaminya melalui isyarat bola matanya yang berkedip dan gerakan bibirnya yang tak mampu mengeluarkan suara. Air mata yang seharusnya mengalir kini telah habis, meninggalkan rasa pedih yang mendalam di hatinya. Tangisannya semakin menjadi, mengguncang ketenangan malam yang sunyi. Tiba-tiba jeritan melengkingnya memecah keheningan, menggema di tengah malam yang kelam, seolah mencerminkan duka yang tak terhingga dalam jiwanya. Tak lama setelah itu, dua perawat memasuki ruangan, berusaha memberikan ketenangan kepada Lasmi yang masih terisak. Sementara itu, Oding, anak laki-laki Trusno yang berusia 25 tahun, terus menyeka dahi ayahnya yang terbakar panas. Dalam hatinya, ia merasakan bahwa ayahnya sudah berada di ambang perpisahan. Di luar, angin malam berhembus kencang, menggerakkan dedaunan dan ranting akasia di pelataran rumah sakit, seolah mengantarkan berita duka yang tak terelakkan. Dengan penuh harapan, Oding berulang kali membisikkan kalimat tayyibah, berusaha menuntun sang ayah untuk mengikuti gerakan bibirnya, berharap agar kata-kata itu menjadi pengantar terakhir yang menenangkan jiwanya. Entah apakah Trusno mendengar bisikan Oding atau tidak, yang jelas ia semakin terjerat dalam rasa sakit yang tak tertahankan. Seolah ia tertindih beban berat yang membuatnya kejang-kejang, mulutnya ternganga, dan kedua kakinya terangkat dalam posisi yang menyakitkan. Meski wajahnya mengekspresikan penderitaan yang mendalam, tak satu pun rintihan terdengar dari bibirnya. Degup jantungnya semakin melemah, bagaikan suara yang perlahan menghilang dari panggung kehidupan. Pada akhirnya, kesunyian menyelimuti, detak jantungnya lenyap, dan nafasnya tak terendus lagi. Ia menghembuskan nafas terakhir, terjebak dalam kesakitan yang tak berujung, meninggalkan dunia dalam keheningan yang mencekam. Setelah menyadari bahwa ayahnya telah tiada, Oding merasa kehilangan yang mendalam. Suara bisikan kalimat tayyibah yang biasanya meluncur dari bibirnya kini terhenti. Ia tercekat, hatinya terasa sesak, dan air matanya tak bisa lagi dibendung. Jeritan Lasmi yang meratapi kepergian suaminya menggema di ruangan itu, menambah suasana duka yang mendalam. Di sisi lain, kedua perawat yang mengetahui bahwa pasien yang dirawatnya telah meninggal segera bersikap profesional. Mereka dengan hati-hati merawat tubuh almarhum, meluruskan kaki yang mengangkang. Berkat ketekunan dan keahlian mereka, akhirnya kaki almarhum dapat diluruskan. Setelah proses tersebut, almarhum dipersiapkan untuk diantar pulang. Dalam waktu singkat, jenazah dimasukkan ke dalam mobil ambulans, siap untuk dibawa pulang. Mobil ambulans yang mengangkut jenazah tiba di rumah duka saat sinar matahari mulai menyinari ufuk timur. Suara sirine yang menggema di Kampung Semangka menjadi pertanda bahwa telah terjadi kehilangan di antara mereka. Berita tentang meninggalnya Trusno cepat menyebar. Begitu ambulans berhenti, suasana di rumah Trusno langsung dipenuhi dengan kesedihan.
Tangisan dan ratapan keluarga serta sanak saudara memenuhi udara, menciptakan suasana duka yang mendalam. Sementara itu, warga kampung mulai berdatangan dengan cepat. Trusno bukanlah sosok yang asing di kampung Semangka. Ia adalah mantan lurah yang telah mengabdi selama puluhan tahun. Wajar jika banyak penduduk merasa kehilangan dan datang untuk memberikan penghormatan terakhir. 2 jam setelah jenazah tiba di rumah duka, keluarga memutuskan untuk segera merawatnya. Mereka mengangkat jenazah yang terbaring di ruang tengah menuju tempat pemandian yang terletak di samping rumah. Namun, ketika kain penutup almarhum disingkap untuk mempersiapkan proses pemandian, semua keluarga terkejut. Mata jenazah tersebut tiba-tiba mengeluarkan nanah, membuat suasana menjadi tegang dan penuh kekhawatiran. Matanya mengeluarkan nanah terus-menerus. Ini bukan kematian yang biasa, ada yang aneh, ungkap Sariem yang berusia 50 tahun mengekspresikan rasa cemas dan bingung yang menyelimuti mereka semua. Kejadian tak biasa ini menambah suasana duka menjadi lebih berat. Nanah yang mengalir dari mata jenazah segera dibersihkan dengan air. Namun, meskipun telah diseka berulang kali, cairan kental itu terus saja mengalir. Keluarga mulai merasa putus asa. Usaha untuk memandikan jenazah terasa seperti pekerjaan yang tak ada habisnya. Proses ini memakan waktu yang cukup lama dan rasa frustrasi mulai menyelimuti mereka. Akhirnya, setelah beberapa saat, aliran nanah itu perlahan-lahan mereda. Dengan hati-hati, keluarga menutup mata jenazah menggunakan kapas untuk menghindari keluarnya cairan lebih lanjut. Setelah jenazah selesai dimandikan, mereka melanjutkan dengan proses salat jenazah. Tak lama setelah itu, jenazah pun diberangkatkan untuk dimakamkan. Iring-iringan pengantar jenazah akhirnya tiba di lokasi pemakaman. Setelah melintasi pintu makam dan mendekati lubang kubur, keranda diletakkan dengan penuh hormat. Jenazah kemudian dimasukkan ke dalam liang kubur dan suasana hening menyelimuti sejenak. Ketika jenazah sudah berada di dalam liang kubur dan siap ditimbun, para penggali kubur mulai mengambil cangkul mereka. Namun, saat cangkul diayunkan ke tanah gundukan di samping liang kubur, mereka merasakan keanehan. Cangkul itu seperti membentur permukaan tanah, seolah-olah tanah tersebut telah berubah menjadi batu yang keras. Namun, jika mereka bisa mencangkul, hasilnya pun tidak seberapa. Hanya sedikit gumpalan tanah yang terangkat, tanah gundukan itu tetap saja sulit untuk dicangkul, padahal saat penggalian dilakukan sebelumnya, tanah tersebut tampak lunak dan tidak menunjukkan tanda-tanda keras. Dalam kondisi normal, terutama di musim penghujan, tanah itu seharusnya lembab dan mudah dicangkul. Seketika semua pelayat tertegun, kebingungan meliputi mereka. Mereka tidak bisa memahami apa yang terjadi. 3 anggota keluarga almarhum kemudian memutuskan untuk mencoba mencangkul tanah kuburan itu. Namun, pengalaman mereka tidak berbeda. Tanah tersebut tetap keras dan seakan menolak untuk dicangkul. Bahkan jika ada sedikit tanah yang terangkat, itu pun terasa tidak berarti sama sekali. Keluarga mulai panik, kebingungan dan ketakutan menguasai mereka. Para pelayat pun tidak bisa memahami kejadian aneh ini. Beberapa di antara mereka mencoba ikut membantu, mengayunkan cangkul dengan harapan bisa mengangkat tanah, namun hasilnya tetap sama. Lubang kubur itu tak kunjung bisa ditimbun kembali. Akhirnya, setelah berulang kali mencoba tanpa hasil, para pelayat mulai menyerah. Rasa putus asa menyelimuti mereka. Mereka mengangkat tangan, merasa tak berdaya menghadapi situasi yang tidak biasa ini, sementara ketegangan dan ketidakpastian semakin menyelimuti suasana di sekitar mereka. Pak Modin, ada yang aneh dengan tanah gundukan ini. Kami sudah berusaha sekuat tenaga tapi tak ada hasil, ujar salah seorang pelayat menatap penuh harap kepada Pak Modin. Benar Pak Modin, apa yang sebenarnya terjadi? Tanah ini sebelumnya bisa digali dengan mudah, tetapi sekarang kenapa tiba-tiba mengeras seperti batu? Tambah pelayat lainnya, suaranya penuh kekhawatiran. Pak Modin Suraji,
orang yang biasa mengurus jenazah di kampung berusia 60 tahun, hanya bisa mendesah. Kebingungan melanda dirinya dan dia merasa tidak tahu harus berbuat apa. Namun, satu hal yang pasti, jenazah harus dimakamkan. Tanah yang digali itu harus ditimbunkan kembali ke liang kubur. Setelah berpikir sejenak, ia melangkah mendekati liang kubur. Dengan suara yang tenang, ia mulai bercerita tentang kehidupan almarhum di masa lalu. Bapak-bapak yang hadir di sini, mungkin kita semua tengah menghadapi sebuah kejadian aneh yang jarang kita temui. Namun, di balik semua ini, pasti ada hikmah yang bisa kita ambil. Mungkin ini adalah bentuk balasan Allah untuk almarhum. Saya yakin setiap orang di sini mengenal almarhum dengan baik, ujar Pak Modin Suraji, sambil mengambil jeda sejenak untuk menarik napas dalam-dalam. Lalu melanjutkan kata-katanya kembali. Sebenarnya saya tidak ingin membicarakan riwayat almarhum, tetapi saya merasa tak bisa mengabaikannya. Ini semua adalah bagian dari takdir, ujarnya sambil menatap para pelayat. Ini adalah bukti nyata di hadapan kita sebagai konsekuensi dari tindakan seorang pemimpin yang lalim. Kita semua tahu almarhum adalah lurah di kampung ini, tetapi alih-alih menjadi panutan, ia justru bertindak sebaliknya. Pak Modin melanjutkan, ia dikenal suka mengambil tanah anak yatim, mengklaimnya sebagai milik desa, lalu menjualnya dengan alasan untuk pembangunan. Padahal, itu semua demi memperkaya dirinya sendiri. Pemimpin kita ini juga tampaknya tidak mengindahkan larangan Allah karena terlibat dalam menggauli istri orang lain, tegasnya dengan penuh keyakinan di hadapan para pelayat. Kata-katanya menggema di antara kerumunan, menciptakan suasana campur aduk antara keheranan dan refleksi atas tindakan almarhum. Para pelayat hanya menundukkan kepala, memperhatikan wajah Pak Modin Suraji dengan penuh perhatian. Setelah sejenak terdiam, Pak Modin melanjutkan, perlu kalian ketahui, almarhum telah menjabat sebagai lurah selama puluhan tahun dan banyak sekali kecurangan yang telah dilakukannya. Ia mengklaim banyak tanah tanpa sertifikat sebagai miliknya. Dengan nada yang semakin tegas ia berkata, bahkan saat menjabat lurah pertama kali di tahun 70-an, ia menang dengan cara yang tidak jujur. Suara dari calon lain dipindahkan ke namanya. Para pelayat terlihat menggeleng-gelengkan kepala, tak percaya dengan serangkaian perbuatan buruk yang dilakukan almarhum. Pak Modin Suraji menarik napas dalam-dalam, lalu meminta agar para pelayat bersedia memanjatkan doa untuk almarhum. Suasana hening seketika menyelimuti area di sekitar, merangsek di antara daun-daun Kamboja yang bergetar lembut. Keheningan itu terasa begitu mendalam, seakan angin yang berhembus membawa serta rasa duka dan refleksi, menciptakan momen yang penuh kehampaan dan ketenangan. Di tengah kekacauan yang baru saja terungkap, para pelayat menutup mata, menghormati kesempatan untuk berdoa. Setelah doa dipanjatkan, Pak Modin mengarahkan pandangannya ke 3 orang yang berdiri di sampingnya. Sekarang mari kita timbun kembali liang kubur ini, katanya tegas. 3 orang tersebut segera mengambil cangkul dan mulai mengayunkan alat mereka ke gundukan tanah di kiri dan kanan liang kubur. Semua yang hadir di pemakaman itu terkejut ketika mereka melihat bahwa tanah gundukan itu kini tidak lagi keras seperti sebelumnya. Dengan satu cangkulan, segumpal tanah mulai terangkat, perlahan-lahan menutupi liang kubur. Setiap ayunan cangkul membawa harapan, dan akhirnya kubur Trusno tertutup rapat dengan tanah. Setelah itu, para pelayat pulang dengan langkah beriringan. Dalam hati mereka tersimpan catatan kelam tentang riwayat almarhum yang pernah menjabat sebagai pemimpin di kampung Semangka.